Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revita Isnaini Pohan dengan NPM 2313053022 dari kelas 4A akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Baik, jadi di sini sudah tersedia data hasil kuesioner yang akan kita uji validitas dan juga uji reliabilitasnya. Nah, sebelum kita uji validitas dan reliabilitas, kita perlu mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat dari uji validitas dan reliabilitasnya sendiri. Nah, di sini sudah tertera persyaratan-persyaratan dari uji validitas dan reliabilitas. Dari uji validitas sendiri, untuk persyaratan yang pertama itu, suatu instrumen itu dikatakan valid apabila nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R table. Nilai R hitung ini merupakan nilai korelasi yang diperoleh dari analisis data menggunakan SPSS nantinya. Nah, kemudian untuk nilai R table ini, nilai R table merupakan nilai korelasi yang diperoleh dari tabel korelasi. Nilai R table-nya ini seperti yang ada di sini, ini merupakan nilai R table yang akan menjadi perbandingan dengan nilai R hitung dari hasil analisis menggunakan SPSS nanti. Untuk persyaratan yang kedua dari uji validitas sendiri itu adalah nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05. Dan untuk uji reliabilitasnya sendiri, persyaratannya ialah nilai Cronbach's alpha-nya harus lebih dari 0,6. Nah, sekarang kita masuk ke uji validitasnya terlebih dahulu. Yang pertama kita input data yang ada di kuesioner ini ke dalam SPSS. Kita input datanya, Ctrl V. Nah, di sini datanya sudah masuk semua. Nah, kita perlu mengubah data yang di atasnya ini untuk mengetahui jelas dari setiap kolom-kolom tabel yang ada di sini dengan menekan variable view. Kita bisa mengubah nama-nama yang ada di sini dengan mengklik name, kemudian Ctrl F. Kita pilih bagian replace. Nah, di bagian find ini kita akan isi var 000. Dan untuk replace with-nya ini kita bisa isi P, yang artinya pernyataan sesuai dengan kolom tabel yang di Excel tadi. Setelah kita isi semua, kita bisa tekan replace all. Nah, di sini sudah terpampang bahwa namanya sudah berubah. Bisa kita close terlebih dahulu. Untuk tabel yang nomor 6 ini merupakan tabel total, jadi kita bisa ganti baris ini menggunakan kalimat total. Nah, sekarang bisa kita cek ke data view. Di sini datanya sudah berubah, pernyataannya menjadi P01, 02, 03, 04, 05 dan total. Nah, sekarang data-data yang ada di sini akan kita uji kevalidannya dengan cara pilih analyze. Kemudian kita pilih correlate dan ke bivariate. Nah, data-data yang ada di sini kita salin semua dan pindahkan ke sini dengan cara Ctrl A. Kemudian kita klik tanda panah biru ini. Nah, di sini datanya sudah berpindah. Lalu kita bisa klik OK. Oke, jadi di sini datanya hasilnya sudah terlihat. Nah, ini kita perlu bandingkan dulu sesuai dengan persyaratan dari uji validitas tadi. Nilai R hitung yang ada di sini kita perlu bandingkan dengan nilai R table. Ya, untuk persyaratan yang pertama tadi kan nilai R hitungnya harus lebih besar daripada nilai R table. Nah, nilai R hitung yang dilihat adalah yang bagian percent correlation-nya ini. Kita lihat di bagian total-totalnya ini harus lebih besar daripada nilai R table.
Nah, kita perlu mengetahui dulu bahwa N atau jumlah dari responden dari kuesioner saya adalah 30. Kita cek di bagian tabel. Di bagian nilai R table ini, untuk N30 itu taraf signifikansinya adalah 0,361. Jadi person correlation-nya ini nilainya harus lebih besar daripada 0,361. Kita lihat di sini bahwa nilai P01 itu nilainya adalah 0,841. Kemudian yang kedua nilainya adalah 0,854. Yang ketiga 0,691 dan yang seterusnya ini nilainya lebih besar dari 0,361. Nah, berarti data yang di sini sudah memenuhi persyaratan uji validitas yang pertama. Nah, sekarang kita perlu mengetahui atau mengecek persyaratan yang kedua. Persyaratan yang kedua tadi adalah nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu. Nilai signifikansinya yang di sini, kita lihat di bagian total, tadi nilainya harus kurang dari 0,05. Nah, di sini terpampang bahwa nilainya ini kurang dari 0,05. Dari P1 sampai P5, di sini nilainya terlihat kurang dari 0,05. Jadi, kesimpulannya adalah kuesioner yang ada di sini, data kuesioner yang ada di sini itu dinyatakan valid. Nah, sekarang kita akan beralih ke uji reliabilitasnya. Apakah kevalidan ini akan konsisten? Nah, kita bisa pakai data yang awal tadi ini. Untuk menguji reliabilitasnya, kita bisa pilih Analyze, kemudian kita pilih ke Scale, kemudian kita ke Reliability Analysis. Nah, di sini data-data yang di sini kita pindahkan ke sini kecuali bagian total. Nah, caranya kita Ctrl A terlebih dahulu, kemudian tekan dan klik yang bagian total. Nah, kemudian bisa kita pindahkan ke sini. Nah, jadi totalnya tetap berada di sini, yang berpindah adalah pernyataan 1 sampai 5. Kemudian kita pilih yang bagian terlebih dahulu sebelah sini, statistik. Kemudian di bagian descriptive for kita pilih yang scale if item delete. Nah, setelah itu kita continue. Kemudian di bagian model ini kita pastikan harus sudah ke menu alpha. Bagian alpha sini. Nah, setelahnya baru kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah muncul data dari uji reliabilitasnya. Di sini sudah muncul terkait case processing summary-nya. N di sini merupakan jumlah responden dari kuesioner saya. Nah, di sini kita lihat di sini data reliability statistiknya, Chromebase alpha-nya di sini tertera 0,819 dari 5 item atau 5 pernyataan yang ada dalam kuesioner saya. Sesuai dengan persyaratan dari uji reliabilitas tadi, kita cek lagi. Nah, di sini persyaratannya sebuah instrumen itu akan reliable apabila nilai Chromebase alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, yang ada di sini tadi nilai dari Chromebase alpha-nya adalah 0,819. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa kuesioner saya tadi valid dan juga telah reliable. Karena nilai Chromebase alpha yang berada di sini itu lebih dari 0,6. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.